Dalam konteks hubungan antar negara, tidak ada yang lebih menarik daripada dinamika antara Indonesia dan Malaysia, dua bangsa yang sering dianggap sebagai kakak beradik dalam sebuah keluarga besar di wilayah Asia Tenggara. Meski memiliki banyak kesamaan mulai dari sejarah, agama, budaya, dan bahasa, tetapi keduanya terkadang harus terjebak dalam konflik dan ketegangan yang tidak terhindarkan. Perbedaan kepentingan, terutama dalam ranah ekonomi dan politik, terkadang dapat mengobarkan api konflik yang tampaknya dapat memisahkan hubungan keduanya. Sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia juga pernah menjadi sorotan media internasional yang semakin menambah intensitas ketegangan yang telah ada. Indonesia dan Malaysia, dua jiwa dalam satu raga, terikat oleh sejarah dan budaya yang sama, tetapi justru diwarnai oleh pasang surut emosi, dari kasih sayang hingga permusuhan, dari kerjasama hingga persaingan. Indonesia dan Malaysia dihubungkan oleh nenek moyang yang sama yang berasal dari ras Malayan Mongoloid atau yang lebih dikenal sebagai ras Asia Tenggara. Ras ini mendominasi wilayah Nusantara termasuk Semenanjung Malaya dengan persebaran yang luas mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Malaysia. Ras ini terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Proto Melayu dan Deutero Melayu. Proto Melayu mencakup suku-suku seperti Batak, Toraja, dan Dayak. Sementara itu, Deutero Melayu mencakup suku-suku seperti Bugis, Madura, Jawa, dan Bali. Keberadaan ras Malayan Mongoloid ini mencerminkan sejarah migrasi dan interaksi budaya yang kaya bagi Indonesia dan Malaysia di wilayah Asia Tenggara. Selain kesamaan ras, Indonesia dan Malaysia juga memiliki rumpun bahasa yang seirama, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah memainkan peran yang luar biasa sebagai bahasa penghubung di Asia Tenggara sejak abad ke-7 Masehi ketika Nusantara didominasi oleh Kesultanan Sriwijaya. Kala itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perantara yang memudahkan komunikasi dan perdagangan di wilayah yang luas, termasuk di wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Bukti awal penggunaan bahasa Melayu dapat ditemukan dalam prasasti-prasasti kuno seperti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi, Talang Tuo pada tahun 684 Masehi, Kota Kapur di tahun 686 Masehi, dan Karangbrahi pada tahun 688 Masehi, di mana semuanya menunjukkan bahwa bahasa ini telah digunakan secara luas di wilayah Sriwijaya kala itu. Pada pergantian abad ke-13, bahasa Melayu memasuki sebuah era transformasi monumental yang dipicu oleh penyebaran agama Islam di Nusantara, berkembang menjadi bahasa pengantar dalam perdagangan, pendidikan, dan administrasi. Saat Kerajaan Malaka meraih kejayaannya pada abad ke-15, bahasa Melayu semakin mengukuhkan perannya sebagai bahasa perdagangan dan diplomasi, tidak hanya di Semenanjung Malaya, tetapi juga di seluruh kepulauan Indonesia. Bahasa Melayu telah menyerap banyak kosakata dari berbagai bahasa lain, termasuk bahasa Arab. Pengaruh bahasa Arab sangatlah kental, terutama dalam konteks agama Islam yang telah menjadi bagian integral dari budaya Melayu. Kata-kata seperti adil, adab, permusyawaratan, masjid, doa, rakyat, hikmah, iman, silaturahmi, dan lain sebagainya adalah contoh kata-kata Arab yang telah diadopsi menjadi bagian dari kosakata sehari-hari dalam bahasa Melayu. Selain bahasa Arab, bahasa Melayu juga mengakomodir kata-kata dari bahasa Sanskerta, Tamil, Portugis, Belanda, dan Inggris, di mana semuanya membawa jejak interaksi dan perdagangan yang kaya dengan berbagai bangsa. Misalnya, kata raja yang berarti penguasa berasal dari bahasa Sanskerta. Kata kapal yang berarti perahu merupakan bahasa Tamil. Kata gereja yang merupakan tempat ibadah Kristen berasal dari bahasa Portugis. Kata sekolah diadopsi dari bahasa Belanda, dan kata teknologi adalah serapan dari bahasa Inggris. Melalui setiap kata yang diadopsi, bahasa Melayu menunjukkan kemampuannya untuk berkembang dan beradaptasi dengan pengaruh dari berbagai budaya dan bahasa. Perkembangan bahasa Melayu mencapai puncaknya pada awal abad ke-20 ketika gerakan nasionalisme mulai berkobar di Indonesia. Pada Kongres Pemuda kedua tahun 1928, bahasa Melayu diresmikan sebagai bahasa persatuan dengan nama Bahasa Indonesia. Keputusan bersejarah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bahasa Melayu telah dikenal luas dan mudah dipelajari oleh berbagai suku di Nusantara. Sejak saat itu, bahasa Indonesia melanjutkan perjalanan transformasinya, mengalami modernisasi yang pesat, dan pada tahun 1945 resmi diakui sebagai bahasa negara Indonesia. Sementara itu, di Malaysia, bahasa Melayu juga meraih pencapaian yang signifikan.
Setelah Malaysia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1957, bahasa Melayu diresmikan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dengan penambahan kosakata dan penyesuaian tata bahasa untuk memenuhi tuntutan era modern, bahasa Melayu di Malaysia yang dikenal sebagai bahasa Malaysia terus mengalami perkembangan, berperan penting dalam pendidikan, pemerintahan, serta media massa. Selain kesamaan bahasa, Indonesia dan Malaysia juga memiliki sejarah yang saling berpadu, sebuah sejarah yang mencerminkan hubungan yang mendalam antara kedua negara. Pada masa lampau, perbatasan kerajaan dan kekaisaran kuno seringkali mencakup wilayah yang sekarang menjadi Indonesia dan Malaysia modern. Misalnya, Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera memiliki pengaruh yang luas hingga semenanjung Malaya. Demikian pula Kerajaan Majapahit, terkenal dengan kekuasaannya yang meluas hingga ke sebagian besar wilayah Nusantara termasuk semenanjung Malaya. Selain itu, Kesultanan Malaka yang berdiri pada abad ke-15 menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara dan memiliki hubungan erat dengan berbagai kerajaan di Nusantara. Kesultanan Johor Riau juga memainkan peran yang luar biasa dalam sejarah kedua negara, di mana wilayah kekuasaannya mencakup bagian dari Malaysia dan Indonesia saat ini. Bahkan, Kesultanan Brunei yang terletak di Pulau Borneo memiliki sejarah panjang yang melibatkan interaksi yang amat berharga dengan kerajaan-kerajaan di kedua negara. Semua ini menunjukkan bahwa sejarah Indonesia dan Malaysia tidak dapat dipisahkan, menyatukan masa lalu dengan masa kini dalam sebuah hubungan yang berkelanjutan. Pada gilirannya, kedekatan geografis dan kesamaan budaya membuat perpindahan penduduk antara kedua negara menjadi suatu hal yang sangat lumrah, di mana banyak orang Malaysia yang memiliki kerabat di Indonesia, begitu pula sebaliknya. Tidak jarang ditemukan orang Malaysia yang melacak asal-usul keluarga mereka di Indonesia. Begitu pula orang Indonesia yang menemukan hubungan kekerabatan mereka di Malaysia. Tidak hanya itu, rumah-rumah orang Melayu membentang dan tersebar luas di kedua sisi Selat Malaka, yang merupakan wilayah Malaysia dan Indonesia. Mereka membangun kehidupan di sepanjang pantai yang subur, yang kaya akan sumber daya alam. Sementara itu, tanah air suku Dayak terletak di Kalimantan Timur, baik di Malaysia maupun Indonesia, di mana mereka hidup harmonis dengan alam dan menjaga tradisi leluhur mereka dengan penuh rasa hormat. Di sisi lain, beberapa kelompok etnis asal Indonesia seperti Aceh, Minangkabau, Jawa, Banjar, dan Bugis telah melintasi lautan, melakukan migrasi besar-besaran menuju Malaysia, mencari kehidupan yang lebih baik sembari membawa budaya dan tradisi asli mereka. Di Negeri Sembilan, komunitas Minangkabau yang berdedikasi dengan teguh mempertahankan adat istiadat mereka. Sementara itu, di Kedah, komunitas Aceh berkembang sangat pesat, membangun jembatan antara tanah kelahiran mereka serta tanah baru. Di Johor, orang-orang Jawa menyatu dalam kekuatan komunitas yang solid, memelihara tradisi mereka dengan penuh kebanggaan. Di Perak, orang Banjar menetap dan memberi warna pada masyarakat setempat dengan kontribusi mereka yang amat berarti. Dan di Selangor serta Sabah, orang-orang Bugis dikenal dengan semangat, etos, dan kerja keras, di mana mereka menyebarluaskan pengaruh dengan penuh dedikasi. Bahkan di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Sumatera Utara, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara, terdapat banyak orang yang memiliki keturunan atau asal-usul dari kesultanan dan kerajaan di semenanjung Malaya. Semua ini menunjukkan adanya hubungan sejarah dan budaya yang kuat antara wilayah Indonesia dan Malaysia. Selama era penjajahan, dari abad ke-17 hingga awal abad ke-19, wilayah Indonesia dan Malaysia menjadi arena perebutan kekuasaan yang sengit antara kekuatan kolonial Eropa, terutama Inggris dan Belanda. Seperti dua raja yang saling menatap dari seberang medan perang, mereka menyepakati perjanjian Inggris-Belanda pada tahun 1814 dan 1824 yang secara resmi membagi tanah yang kaya ini menjadi dua kerajaan yang berbeda, yaitu Malaya Inggris di bawah naungan Inggris dan Hindia Belanda di bawah kendali Belanda. Garis batas yang terbentuk dalam perjanjian ini yang awalnya memisahkan pengaruh Inggris dan Belanda akhirnya menjadi perbatasan yang memisahkan Indonesia dan Malaysia. Dalam kegelapan Perang Dunia II, tanah Malaya, Borneo, dan Hindia Belanda jatuh ke dalam cengkeraman Kekaisaran Jepang, seperti bejana yang dikuasai oleh kekuatan yang tak terduga. Setelah kekalahan Jepang, Indonesia mengibarkan bendera kemerdekaannya pada tahun 1945, yang diikuti oleh Perang Kemerdekaan melawan Belanda hingga tahun 1949.
Sementara itu, Inggris kembali menegakkan kekuasaannya di Malaya. Namun, penarikan diri pasukan Inggris 2 dekade kemudian membuka jalan bagi kemerdekaan Malaysia, Singapura, dan Brunei. Dengan tirai sejarah yang perlahan terangkat, hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Federasi Malaya akhirnya mulai terbentuk. Segera setelah Malaya meraih kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1957. Ini adalah awal dari hubungan yang lebih formal dan terstruktur antara Indonesia dan Malaysia yang sebelumnya telah terhubung oleh sejarah panjang dan kompleks. Namun demikian, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno pada tahun 1962, hubungan antara Indonesia dan Malaysia mengalami kemunduran dramatis yang mengguncang kawasan Asia Tenggara. Dalam dekade yang penuh ketegangan, Soekarno mengumandangkan semboyan Ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia sekarang juga! Dengan semangat yang menyala-nyala, menyerukan mobilisasi massa dan militansi terhadap tetangganya. Pernyataan ini mencerminkan kemarahan yang mendalam atas pembentukan Malaysia yang dianggap sebagai bentuk imperialisme baru oleh Indonesia. Penyebab ketegangan ini berkisar pada sengketa wilayah dan perbedaan politik, di mana Indonesia merasa dikhianati oleh negara-negara barat yang mendukung Malaysia. Konflik tersebut yang dipenuhi dengan retorika panas dan aksi militer mengakibatkan putusnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia pada tanggal 17 September tahun 1963, di mana hal ini merupakan sebuah babak kelam dalam hubungan kakak beradik yang sebelumnya penuh dengan keakraban dan harapan. Pada tanggal 12 Maret tahun 1966, di tengah gelombang perubahan yang mengguncang Orde Baru, Indonesia mengeluarkan dekrit yang menjadi sebuah titik balik yang dramatis dalam sejarah politiknya. Dekrit tersebut melarang penyebaran paham komunisme dan menutup ruang bagi organisasi-organisasi komunisme. Pada saat yang sama, di wilayah Kalimantan Barat dan Sarawak, muncul gerakan komunis yang dikenal sebagai Partai Komunis Kalimantan Utara, sebuah ancaman yang meresahkan kedua negara. Dalam konteks ketegangan ini, Indonesia dan Malaysia merapatkan barisan, bergandeng tangan dalam sebuah operasi untuk menumpas kekuatan komunis yang dianggap sebagai musuh bersama. Pada tahun 1967, di tengah lanskap geopolitik yang penuh gejolak, Indonesia dan Malaysia bersama dengan Filipina, Singapura, dan Thailand bersatu dalam sebuah langkah monumental untuk mendirikan ASEAN, sebuah wadah yang diciptakan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas di belantara Asia Tenggara yang penuh dinamika. Pada dekade berikutnya, khususnya di bawah kepemimpinan Soeharto dan Mahathir Mohamad, hubungan antara Indonesia dan Malaysia memasuki babak yang relatif harmonis dan penuh kedekatan, yang berakar pada semangat serumpun dan persaudaraan yang mendalam. Kedua negara yang pernah terjerat dalam lingkaran perselisihan dan ketegangan berusaha merajut kembali jalinan persaudaraan yang sempat retak dan memperkuat hubungan mereka dengan semangat yang baru dan saling menghargai. Namun demikian, perjalanan menuju persahabatan ini bukan tanpa rintangan. Beberapa pertikaian diplomatik mulai mengemuka, seperti sengketa teritorial yang membara, permasalahan perlakuan terhadap pekerja migran, dan tuduhan pencurian budaya, di mana semuanya telah menciptakan riak-riak ketegangan dalam hubungan bilateral yang dapat mengguncang ketenangan yang telah dibangun. Sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia atas Pulau Ligitan dan Sipadan menjadi babak dramatis di mana Malaysia keluar sebagai pemenang. Namun, ketegangan belum mereda karena kedua negara kemudian terjebak dalam perseteruan sengit atas Pulau Ambalat, sebuah pulau yang sangat kaya dengan potensi minyak. Sengketa ini ditambah lagi dengan ketidakpastian yang melingkupi Selat Malaka dan wilayah Laut Cina Selatan. Ketidaksepakatan mengenai lokasi pasti tentang batas wilayah laut di perairan ini memicu serangkaian konflik yang menyala, di mana banyak penangkapan dan penahanan pejabat serta nelayan dari pihak lawan yang menjadi rutinitas yang sudah biasa. Tidak hanya itu, karena banyaknya kesamaan dan keakraban budaya, Indonesia dan Malaysia juga sering terlibat dalam pertikaian yang menyulut ketegangan. Malaysia pernah menampilkan beberapa ikon budaya yang terkenal, yaitu lagu Rasa Sayang, tekstil batik, pertunjukan wayang kulit, dan tari barongan. Promosi dan kampanye budaya oleh Malaysia ini telah membuat khawatir dan marah beberapa orang Indonesia yang percaya bahwa seni dan budaya ini hanya milik Indonesia saja. Sebagai reaksinya, banyak orang Indonesia merasa perlu untuk melindungi warisan budaya mereka, dan pada tingkat yang sangat ekstrim, mereka mengembangkan sentimen anti-Malaysia.
Perselisihan mengenai asal-usul berbagai hidangan yang ditemukan di kedua negara juga menjadi salah satu medan tempur yang tak kunjung usai antara Indonesia dan Malaysia. Dari rendang yang menggugah selera hingga lumpia yang menggoda, bahkan hingga hidangan yang sederhana seperti nasi goreng dan pisang goreng, setiap sajian tampaknya menjadi titik nyala dalam konflik budaya ini. Bahkan di Indonesia, sebuah kelompok aktivis mengadakan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta untuk memprotes asal-usul hidangan lumpia pada bulan Februari tahun 2015. Di panggung seni dan hiburan, Indonesia dan Malaysia seolah saling berbisik dalam simfoni yang penuh warna dan emosi. Musik, film, dan sinetron Indonesia melantunkan melodi yang menggugah jiwa dan menyentuh hati, membius ribuan penonton di Malaysia dengan pesonanya yang tak tertandingi. Dari konser-konser megah yang memadati arena-arena di Kuala Lumpur hingga grup musik Indonesia yang memikat ribuan penggemar, pesona budaya Indonesia melintasi batas-batas negara. Di sisi lain, bintang-bintang Malaysia seperti Sheila Majid dan Siti Nurhaliza menyebarkan sinar mereka ke tanah Indonesia, mencuri perhatian dan mendapatkan cinta yang mendalam dari para penggemar yang setia. Bahkan, animasi Malaysia yang penuh kelucuan, yaitu Upin dan Ipin, dengan sentuhan budaya Melayu yang sangat kental, berhasil menyentuh hati anak-anak dan keluarga Indonesia yang menjadi jembatan yang menghubungkan dua dunia dengan kehangatan dan keceriaan. Dalam hubungan ini, setiap nada dan gambar saling berpadu, menciptakan harmoni yang mengikat dua bangsa dalam budaya yang penuh rasa. Dalam medan laga sepak bola, Indonesia dan Malaysia adalah rival yang saling menantang, di mana setiap pertandingan menjadi sebuah laga yang memukau ribuan penonton, yang menandakan betapa mendalamnya kecintaan dan kebanggaan masing-masing negara terhadap tim mereka. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, bayang-bayang kegelapan penggemar di Indonesia, khususnya ketika menghadapi Malaysia, menciptakan noda gelap yang mengancam keindahan pertandingan ini. Dalam hiruk-pikuk dan gejolak yang melanda, sangat penting untuk selalu diingat bahwa rivalitas dalam olahraga seharusnya tidak mengarah pada permusuhan. Olahraga pada intinya adalah tentang merayakan keberanian, keterampilan, dan persahabatan. Semangat kompetisi dengan integritas dan rasa hormat menjadikan setiap pertandingan sebagai kesempatan untuk membangun jembatan. Dengan bijaksana, kedua negara diharapkan dapat menjaga kehangatan persaudaraan, menciptakan suasana yang mendukung kemajuan dan persatuan, dan memastikan bahwa semangat olahraga tetap menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan, bukan justru menjadi sumber konflik. Pada tahun 2024, hubungan antara Indonesia dan Malaysia terus berkembang dengan berbagai inisiatif yang amat penting. Indonesia telah menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat kerjasama pertahanan dengan Malaysia. Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, bertemu dengan Sultan Ibrahim, Raja Malaysia, untuk membahas peningkatan kerjasama di bidang pertahanan, termasuk pendidikan militer, intelijen, dan industri pertahanan. Selain itu, Indonesia dan Malaysia berhasil menyelesaikan sengketa perbatasan laut yang telah berlangsung selama 18 tahun. Saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di Laut Sulawesi, di Selat Malaka bagian selatan, setelah 18 tahun proses negosiasi. Kedua negara menandatangani perjanjian yang memberikan dasar yang kuat untuk negosiasi batas maritim di masa depan dan berjanji untuk menyelesaikan isu-isu batas darat lainnya pada masa mendatang.